Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Ekonomi Manajerial. Di sini kami akan membahas tentang manajemen resiko dengan referensi pada jurnal internasional yang berjudul Enterprise Risk Management, Corporate Governance and Firm Value: Empiric Evidence from Indonesian Public Listed Companies. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cisilo Almasi, NIM 133. Dalam penjelasan kali ini saya akan ditemani oleh dua teman saya. Yang pertama, Saiful Ghazi, NIM 124, dan Muhammad Rizal, NIM 141. Latar belakang: perusahaan didirikan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran para investor dan pemilik saham, yang dapat dilihat dari profitabilitas dan nilai perusahaan. Kemakmuran para investor dipengaruhi oleh keputusan investasi, pembiayaan, dan pengelolaan aset perusahaan. Namun, untuk meningkatkan nilai perusahaan tidaklah mudah. Salah satu penghalang mencapai tujuan tersebut yaitu masalah keagenan atau terjadi agen konflik di perusahaan. Untuk menghadapi masalah keagenan, maka perusahaan dapat menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan dan manajemen risiko perusahaan. Untuk menerapkannya, maka dibutuhkan tata kelola perusahaan untuk mengimplementasikan dan evaluasi. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, maka akan dapat meningkatkan kinerja dan nilai suatu perusahaan. Populasi diambil dari perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai 2013. Pemilihannya dilakukan dengan metode pengambilan sampel klaster satu tahap, di mana sampel dipilih dengan cara mengelompokkan populasi ke dalam klaster atau kelompok. Kemudian akan dipilih secara acak sampel subjek yang dibutuhkan oleh klaster atau kelompok. Selanjutnya yaitu variabel. Variabel yang terdapat pada jurnal ini yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya yaitu nilai perusahaan, sedangkan untuk variabel independennya yaitu manajemen risiko perusahaan, ukuran dewan komisaris, direksi independen, komite audit independen, keanggotaan komite audit, ukuran komite audit, rapat komite audit, serta anggota manajerial. Baik, untuk yang berikutnya itu ada pengertian Enterprise Risk Management atau ERM, manajemen risiko perusahaan. ERM adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh Dewan Direktur, Manajemen, dan personal lainnya dalam sebuah perusahaan. Tujuan dari diterapkan dalam ERM ini yaitu untuk mendapatkan sebuah aturan yang menyeluruh dan dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa yang bisa memenuhi atau mempengaruhi pada perusahaan sehingga dapat mengendalikan risiko yang akan diterima di sebuah perusahaan serta memberikan jaminan yang wajar terhadap tujuan dari perusahaan tersebut. Untuk yang berikutnya itu ada pihak yang terlibat dalam tata kelola perusahaan. Yang pertama itu Dewan Direksi. Dewan Direksi ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada manajemen perusahaan. Jadi, apabila Dewan Direksi ini semakin banyak dan dapat memberikan nilai positif terhadap perusahaan, maka nilai perusahaan akan lebih baik lagi. Dan yang kedua itu ada Dewan Komisaris Independen. Biasanya Dewan Komisaris Independen ini memberikan suatu pendapat yang rasional dan bijaksana yang dapat berdampak pada manajemen perusahaan. Dewan Komisaris Independen ini juga memberikan nilai positif bagi nilai perusahaan. Jadi semakin pendapat yang diberikan oleh Dewan Komisaris Independen semakin baik, maka nilai perusahaan tersebut akan semakin baik juga. Untuk berikutnya itu ada Komite Audit. Komite Audit ini dibentuk oleh Dewan Direksi dan bertanggung jawab pada Dewan Direksi. Untuk berikutnya ada kepemilikan manajerial.
Kepemilikan manajerial ini dapat didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh investor dan secara aktif dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam teori keagenan, kepemilikan manajerial ini dapat menjadi solusi pada permasalahan di resiko manajemen. Tetapi pada jurnal yang kami resume ini, kepemilikan manajerial ini berdampak negatif terhadap nilai perusahaan. Untuk hasil dari penelitian ini yaitu sampel yang digunakan yaitu berjumlah 110 perusahaan dengan 440 observasi. Untuk hasil hipotesisnya kita dapat melihat pada tabel. Pada tabel kita dapat melihat bahwa nilai F statistiknya sebesar 3,392 dengan taraf signifikan 0,01, sedangkan untuk nilai R square-nya sebesar 5,9%. Dalam tabel kita dapat melihat bahwa penelitian ini menggunakan signifikan pada 3 tingkat level, yaitu 1%, 5%, dan 10%. Kita juga dapat melihat pada tabel dan dapat diketahui bahwa satu penerapan ERM yang lebih baik akan meningkatkan nilai perusahaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan pada tingkat level 1%. Kemudian semakin tinggi jumlah direktur, maka pengawasan perusahaan akan semakin efektif, sehingga nilai perusahaan semakin meningkat. Atau dapat disimpulkan bahwa ukuran Dewan Komisaris juga berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan pada tingkat level 5%. Kemudian semakin tinggi proporsi Dewan Komisaris independen suatu perusahaan, maka semakin baik pula nilai perusahaannya. Atau dapat disebutkan direksi independen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan pada tingkat level 10%. Kemudian yang nomor 4, keberadaan komite audit pada perusahaan publik di Indonesia belum mampu meningkatkan nilai perusahaan, yang dapat kita buktikan dengan nilai P pada variabel independen yang berkaitan dengan komite audit lebih besar dari 0,10 atau 10%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang berkaitan dengan komite audit tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Terus yang terakhir yaitu semakin tinggi kepemilikan manajerial akan menurunkan nilai perusahaan, atau dapat disimpulkan kepemilikan berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan pada tingkat level 10%. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.